Selamat datang kembali. Oke, kita langsung saja ya, kita bedah lebih dalam sumber analisis yang Anda bawa ini. Fokusnya soal pernyataan Presiden Prabowo Subianto, soal potensi pengakuan Indonesia ke Israel. Tapi ada syaratnya. Nah, itu dia, ada syarat penting. Palestina harus merdeka dulu. Jadi misi kita sekarang ini ya mengupas lapis-lapisnya lah. Ada diplomasi, kepentingan nasional, bahkan mungkin faktor personal. Betul, ini langkah diplomatik yang ya bisa dibilang cukup signifikan ya. Implikasinya bisa kemana-mana, domestik maupun internasional. Dan kuncinya memang di syarat itu, kemerdekaan Palestina. Itu jadi inti strateginya. Oke. Mari kita mulai dari, sisi diplomasinya dulu. Analisis ini kan bilang logikanya itu untuk mendorong solusi dua negara, gitu ya? Iya, betul. Mendorong solusi dua negara. Jadi ini dilihat sebagai cara mungkin menekan Israel secara diplomatik. Sekaligus, ya tetap konsistenlah sama prinsip kita di pembukaan UUD 45 soal anti penjajahan. Yang menentang kolonialisme di atas dunia kan? Benar. Tujuannya juga, katanya sih, biar Indonesia ini, terlihat fair, bisa jadi penengah gitu. Nah, tapi yang menarik analisis itu juga langsung mempertanyakan, seberapa realistis sih strategi ini, itu intinya. Maksudnya? Ya, akankah Israel, apalagi dengan pemerintahan Netanyahu sekarang yang kita tahu keras menolak, bakal mau mengakui Palestina? Ada risiko, ini analisisnya menekankan, ya pernyataannya cuma jadi, retorika kosong kalau syaratnya nggak mungkin tercapai. Iya juga ya. Terus ada pertanyaan lagi dari analisis itu. Gimana kalau misalnya nih Palestina diakui tapi dalam bentuk yang lemah, tanpa kedaulatan penuh atau Yerusalem Timur nggak ikut? Apa Indonesia tetap lanjut akui Israel? Nah, ini kan jadi, abu-abu banget. Oke, itu sisi prinsip dan diplomasinya. Sekarang kita geser ke, kepentingan nasional yang lebih pragmatis. Analisis Anda juga menyoroti ini kan, ada potensi strategis. Iya, pasti ada kalkulasi itu. Misalnya, akses ke teknologi Israel, pertahanan, pertanian, kan mereka unggul di situ. Terus disebut juga soal hubungan sama Amerika Serikat. Sekutu utama Israel. Betul, itu bisa buka pintu bantuan ekonomi, militer AS, atau bahkan katanya memuluskan jalan kita masuk OECD. Israel kan anggota di sana. Tapi, ya itu tadi, selalu ada dua sisi. Analisis ini juga menyoroti risikonya. Risiko kehilangan dukungan di dalam negeri. Ini krusial. Krusial banget. Simpati publik kita ke Palestina kan besar sekali. Kalau langkah ini dianggap berpihak ke Israel tanpa hasil konkret buat Palestina, legitimasinya bisa goyah. Bisa jadi bumerang ya? Bisa jadi. Terus ada juga kekhawatiran, ini disebut di sumbernya, soal ketergantungan sama AS. Bisa dianggap mengorbankan prinsip bebas aktif kita, anti-imperialisme yang udah jadi pegangan lama. Lalu ada faktor personal Presiden Prabowo juga disentuh sedikit di analisis ini. Ada catatan pertemuan beliau sama pejabat Israel di Manama tahun 2021 ya? Iya, betul. Itu menunjukkan kalau pintu diplomasi mungkin nggak pernah benar-benar tertutup rapat. Dan ada juga spekulasi, ini dari sumber Anda ya, soal ambisi legacy. Mungkin ingin dikenang sebagai pembawa damai gitu. Ya, bisa jadi ada pertimbangan itu. Ini juga dikaitkan sama dinamika global kayak dukungan ke ide konferensi internasional soal Palestina dari Prancis dan Saudi. Oke, jadi kalau ditarik benang merahnya nih, analisis ini ujung-ujungnya mempertanyakan kredibilitasnya juga ya. Maksudnya ini tulus atau ada pencitraan politik, apalagi kalau lihat interaksi sebelumnya. Atau jangan-jangan bagian dari deal yang nggak dibuka, gitu kan pertanyaannya. Apalagi dengan tekanan global soal Gaza sekarang. Strategi ini memang bikin Pak Prabowo tetap kelihatan pro-Palestina kan, ada syarat merdeka itu. Tapi sambil tetap buka opsi lain. Cuma itu resiko besarnya kalau pengakuan terjadi tapi nggak ada perubahan nyata buat Palestina. Bisa dianggap kompromi. Atau bahkan pengkhianatan, itu yang paling dikhawatirkan. Analisisnya menggarisbawahi itu. Jadi kesimpulannya buat Anda, pendengar kami, dari analisis ini gimana? Cukup jelas ya, ini pertaruhan yang tinggi banget. High risk, high return istilahnya. Betul. Kalau berhasil, dorong kemerdekaan Palestina yang sejati, Indonesia bisa dapat pengakuan global plus keuntungan strategis tadi. Sebaliknya, kalau gagal Israel nggak gerak misalnya, pernyataan ini jadi angin lalu. Malah bisa kena reaksi negatif di dalam negeri karena dianggap kasih harapan palsu atau bahkan melunak ke Israel.
Jadi tekanannya sekarang, seperti kata analisis itu, ada di Presiden Prabowo ya? Iya, untuk membuktikan ini bukan cuma wacana, tapi langkah konkret menuju solusi yang adil. Nah, sebagai penutup, kami mau lempar satu pemikiran buat Anda renungkan. Ini berangkat dari materi analisis tadi. Mengingat pertaruhannya sebesar ini, langkah nyata apa sih yang menurut Anda perlu segera kelihatan untuk buktiin kalau ini bukan cuma manuver politik, tapi memang upaya serius menuju solusi dua negara yang sesungguhnya? Silakan direnungkan.